Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa belajar kembali tentang senyawa hidrokarbon bagian 2. Sebelumnya marilah kita berdoa agar kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Tujuannya adalah menemukan berbagai struktur senyawa hidrokarbon dari rumus molekul yang sama dan menentukan namanya sesuai aturan IUPAC. Sebelumnya kita perhatikan peta konsep berikut. Senyawa hidrokarbon terdiri atas rantai atom karbon. Berdasarkan bentuk atau struktur rantai atom C-nya dibagi menjadi dua. Ada rantai terbuka atau alifatik, itu jika rantai atom C-nya mempunyai ujung-ujung. Yang kedua, rantai tertutup atau siklik, yaitu jika rantai atom C-nya tidak punya ujung atau tidak berujung, jadi seperti cincin atau seperti siklus. Untuk rantai terbuka atau alifatik dibagi menjadi dua, senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Untuk senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu jika ikatan antara atom C yang satu dengan C yang lain itu adalah ikatan tunggal. Jadi ikatan rantai atom C-nya tunggal. Nanti disebut dengan alkana dengan rumus CnH2n plus 2. Untuk senyawa hidrokarbon tidak jenuh, yaitu jika ikatan rantai atom C ada yang rangkap. Terdiri dari alkena CnH2n. Jadi nanti bila memiliki ikatan rantai atom C rangkap 2 itu disebut dengan alkena. Kalau memiliki ikatan rangkap 3 disebut dengan alkona. Rumusnya adalah CnH2n-2. Untuk rantai tertutup atau siklik itu terbagi menjadi dua, senyawa aromatis dan non aromatis. Untuk senyawa aromatis itu bila mengandung atau memiliki benzena. Untuk kali ini kelas 11 kita prioritaskan ke rantai terbuka atau alifatik. Contoh cara menggambar struktur senyawa hidrokarbon yang diketahui rumus molekulnya. Misalnya C10H22, C10H20 dan C10H18. Langkah yang pertama adalah tulis struktur rantai atom karbon dengan jumlah atom C sesuai dengan rumus molekul. Jadi di situ ada C10, berarti nanti menulis atom C-nya ada 10. Karena C10H22 adalah alkana, berarti ikatan antara atom C yang satu dengan C yang lain adalah tunggal atau ikatannya garisnya cuma satu. Jadi ditulis dari kiri ke kanan ada 10 atom karbon. Untuk struktur yang lain bisa kita gambar, misalkan dari kiri ke kanan jumlahnya cuma 9, berarti yang satu kita kasih atau kita taruh di bawah atau di atas. Boleh dari C nomor 2 dari kiri, boleh dari kanan atau tengah-tengah, terserah kalian. Yang penting jumlah atom C-nya ada 10 dan ikatan antara atom C yang satu dengan C yang lain tunggal semua. Untuk C10H20, karena C10H20 adalah alkena, berarti nanti ada ikatan rangkap 2-nya. Jadi ada ikatan karbon yang satu dengan yang lain yang memiliki ikatan rangkap 2. Ibu gambarkan di paling kiri. Ikatan rangkap 2-nya ada di paling kiri. Seperti pada alkana, kita bisa membentuk struktur yang lain. Jadi di situ gambarnya adalah C-nya yang satu ditaruh di bagian bawah. Untuk C10H18, karena C10H18 adalah alkana, berarti nanti ada ikatan rangkap 3-nya. Situ ibu taruh di sebelah kiri. Jadi C nomor 1 dan C nomor 2 itu ada ikatan rangkap 3. Untuk struktur yang lain juga sama. Ada atom C yang di bawah. Jadi posisinya bisa dirubah. Yang kedua, melengkapi atom C dengan atom hidrogen sebanyak 4 dikurangi jumlah ikatan atom C dengan atom C yang lain.
tadi yang alkana itu ikatan antara atom C yang satu dengan C yang lain adalah tunggal. Berarti untuk C yang paling kiri itu mengikat satu atom C sebelah kanannya, cuma mengikat satu. Berarti atom H yang diikat adalah 4 dikurangi 1. Di 1 tadi adalah ikatan atom C1 dan C yang kedua, cuma satu ikatan. Jadi H-nya ada 3, CH3. Dan C yang nomor 2 dari kiri itu mengikat ada 2 atom C yang lain. Di sebelah kiri ada 1 atom C, sebelah kanan juga ada 1 atom C. Berarti jumlah ikatan atom C-nya ada 2, kiri dan kanan. Secara otomatis seperti atom hidrogennya yang diikat adalah 4 dikurangi 2 atau hidrogennya 2. Berarti C nomor 2 dari kiri atom hidrogennya adalah 2. Begitu seterusnya. Untuk alkena C sebelah kiri, C paling kiri itu mempunyai ikatan rangkap 2 dengan atom C sebelah kanannya. Berarti jumlah atom hidrogennya yang diikat adalah 4 dikurangi 2. Jadi walaupun C yang paling kiri itu mengikat satu atom C yang lain, tapi karena dia ikatan rangkap 2, berarti atom H-nya ada 2. Demikian pula dengan alkuna. Alkuna C paling kiri itu mempunyai ikatan rangkap 3 dengan atom C nomor 2 dari kiri. Berarti nanti atom hidrogennya yang diikat adalah cuma 1, menjadi CH. Untuk dasar penamaan senyawa hidrokarbon, kalian harus menghafalkan nama alkana, rumus molekul dan nama alkananya. Jadi misalkan CH4 adalah metana, C26 etana, dan seterusnya. Tapi kalian bisa menghafal namanya saja, tapi harus ingat itu sudah urut C-nya 1 sampai C10 dan rumusnya adalah CnH2n plus 2. Jadi misalkan kalian hafal namanya saja nggak masalah. Jadi yang penting metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Kalian sudah paham kalau metana C-nya 1. Kalau etana berarti kan disebut nomor 2 tadi, berarti C-nya ada 2. Secara otomatis kalau metana karena itu kan alkana akhirannya ana, berarti CnH2n plus 2. Berarti H-nya adalah 2n plus 2. Kalau C-nya 1 berarti H-nya adalah 2 dikali 1 ditambah 2, berarti H-nya 4. Jadi kalau C-nya 2 berarti H-nya adalah 2 kali 2 ditambah 2, berarti 6, C26. Begitu seterusnya. Jadi yang harus dihafal benar-benar adalah nama alkananya. Penamaan senyawa alkena, alkuna dan alkil itu nanti juga diperlukan untuk tata nama senyawa hidrokarbon. Caranya adalah dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan ena untuk alkena, una untuk alkuna, dan il untuk alkil. Contohnya di situ ada C2H4. C24 itu alkena. Untuk alkananya adalah C26. C26 namanya etana. Berarti akhiran ana diganti dengan ena, jadi etena. Untuk C3H6 itu alkananya adalah propana, berarti nanti namanya jadi propena. Jadi metana, etana, propana, butena nanti jadi etena, propena, butena. Untuk metena tidak ada. Untuk rumus molekul alkuna CnH2n-2, contohnya adalah C2H2. C2H2 karena C-nya ada 2 berarti alkananya adalah etana. Untuk alkunanya adalah etuna. Jadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, dan seterusnya. Itu alkuna. Untuk rumus alkil itu CnH2n plus 1 atau alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Jadi jika alkananya adalah C2H6 berarti alkilnya adalah C2H5.
untuk alkananya namanya etana, berarti untuk alkilnya adalah etil. Jadi etana jadi etil, propana jadi propil, butana jadi butil, pentana jadi pentil atau amil. Jadi ana diganti dengan akhiran il. Nah, nanti juga ada penambahan awalan nama Latin yang digunakan untuk menyebut jumlah alkil yang lebih dari satu. Untuk di itu artinya 2, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6 dan seterusnya. Bisa kalian lihat di buku paket kalian masing-masing di rumah. Untuk aturan tata nama senyawa hidrokarbon berdasarkan IUPAC, yang pertama adalah hidrokarbon jenuh yang ada ikatan tunggalnya. Yang pertama adalah menentukan rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang, jadi atom C-nya paling banyak. Diberi nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C pada rantai induk. Untuk hidrokarbon tak jenuh yang ada ikatan rangkapnya, menentukan rantai induknya, yaitu rantai yang terpanjang tapi memiliki ikatan rangkap. Jadi rantai induknya mempunyai ikatan rangkap, yang nanti diberi nama alkena atau alkunanya sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki oleh rantai induk. Yang kedua, memberi nomor rantai induk dari ujung rantai karbon yang paling dekat dengan cabang. Itu untuk alkana atau hidrokarbon jenuh. Ya, jadi penomoran dimulai dari ujung rantai karbon yang paling dekat dengan cabang. Nanti cabang diberi nama alkil yang sesuai dengan jumlah atomnya. Sedangkan untuk hidrokarbon tidak jenuh, memberi nomor rantai induk dari ujung rantai karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi yang tadi yang alkananya yang paling dekat dengan cabang, kalau yang tidak jenuh alkena dan alkuna yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi bedanya di situ. Yang ketiga, memberi nama senyawa hidrokarbon dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, nomor atom C yang memiliki cabang alkil. Jadi nomor atom C yang memiliki cabang, jadi nanti cabangnya itu berupa alkil. Kemudian diikuti dengan nama cabang, nama alkilnya apa, kemudian nama rantai induknya. Rantai induknya diberi nama alkananya. Jadi sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki rantai induk berapa, itulah alkananya. Kalau yang tidak jenuh, urutannya adalah nomor atom C yang memiliki cabang atau alkil, kemudian diikuti dengan nama cabang atau alkilnya, kemudian diikuti dengan nomor atom C yang memiliki ikatan rangkap, baru diikuti dengan nama rantai induk yang disesuaikan dengan alkena atau alkunanya sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki oleh rantai induk. Nah, yang keempat, jika ada rantai cabang yang sama, maka nama cabang diberi awalan kata Latin di, tri, dan seterusnya, baru diikuti nama alkilnya. Sama dengan hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh juga sama aturannya. Jika ada rantai cabang yang sama, maka nama cabang diberi awalan kata Latin di, tri, dan seterusnya, baru diikuti nama alkil. Jika cabangnya berbeda, untuk hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh juga sama aturannya. Jika ada cabang yang berbeda, maka diurutkan berdasarkan urutan awalan huruf depan atau abjadnya. Jadi kalau cabangnya berbeda, penulisannya diawali atau diprioritaskan yang abjadnya paling lebih awal.